Jadi katakanlah menara pengatur lalu lintas kapal pada waktu itu. Bisa tahu seperti apa, kita lihat langsung ke situs-situs yang ada di sini. Di sebelah sananya, emasnya Bu, emasnya ini udah ada detailnya, titik-titik gitu. Ada. Saat ini kita berada di areal Menara Syah Bandar. Jadi Menara Syah Bandar ini dibangun tahun 1839. Jadi dari menara ini petugas-petugas Syah Bandar bisa melihat ke laut lepas maupun aktivitas kapal, baik kapal maupun perahu yang melintasi areal kanal-kanal dan sungai Ciliwung ini. Jadi aktivitas perekonomian, pergerakan lalu lintas kapal yang terjadi di muara Sungai Ciliwung ini dipantau oleh Duitskits, namanya itu dalam bahasa Belanda itu adalah menara pemantau, yaitu Menara Syah Bandar ini yang sekarang masih terlihat masih terjaga dengan baik. Kalau itu jalan-jalan bis kita sini dulu Pak, mudah-mudahan ketemu nanti. Kemudian di belakang kita ini ada, kalau sekarang disebut dengan musim bahari, tapi sebenarnya kalau zaman dulu kita disebutnya itu adalah Syah Bandar. Jadi menara ini bisa kita bayangkan adalah terdiri dari beberapa administrator yang berada di atas sana yang mengawasi pergerakan atau lalu lintas kapal di sekitar daerah ini. Jadi katakanlah menara pengatur lalu lintas kapal pada waktu itu. Sekarang daerah khusus ibu kota ini titik nolnya di Monas, tapi kalau zaman dahulu kota Batavia ini titik nolnya adalah di tempat kita berdiri sekarang, yaitu di Menara Syah Bandar. Jadi di sini bisa dilihat di sisi sana adalah muara Sungai Ciliwung atau tepi Sungai Ciliwung. Jadi Syah Bandar ini selain merupakan menara pengawas juga dilengkapi dengan beberapa perlengkapan yang diperlukan untuk menjaga keamanan di sekitar daerah sini. Ada beberapa meriam-meriam yang masih tertata menghadap di segala arah dari daerah yang diawasi. Sekarang posisinya ada di angle lain di luar Menara Syah Bandar supaya kita bisa mengambil view Syah Bandar dari sisi yang lain. Jadi kita di sisi utaranya di tepi Sungai Ciliwung bisa digambarkan bahwa Syah Bandar ini atau menara pemantau ini adalah menara yang mengatur administrasi lalu lintas kapal-kapal dagang Eropa yang sangat sibuk pada waktu itu. Yang mana bisa dikatakan Syah Bandar di Sunda Kelapa ini merupakan pelabuhan tersibuk daerah kolonial gitu. Jadi ini adalah muara Sungai Ciliwung. Pada beberapa konten Jejak Jawa Dwipa yang lain kita pernah membahas mengenai shifting transportasi dari air menuju
darat atau jalan darat. Jadi ini salah satu contoh bahwa pada awal 1600 lalu lintas utama, akses utama itu adalah dari sungai. Jadi dari pelabuhan laut lepas secara internasional, orang Eropa datang ke sini, akses masuk ini adalah dari Sungai Ciliwung. Mereka membuat kota di sini. Kemudian bisa kita lihat bangunan-bangunan yang ada, yang tadi adalah galangan VOC. Yang pertama tadi kita lihat itu adalah galangan VOC. Kemudian Menara Sah Bandar, kemudian gudang rempah-rempah. Semuanya ini adalah di tepi sungai dari Ciliwung. Yang tentu saja karena pada waktu itu adalah kota Batavia itu sudah didesain sedemikian rupa menjadi satu kota. Sungai ini dibuat terusan-terusan atau kanal-kanal yang memudahkan akses ke titik-titik lain di kota Batavia pada waktu itu. Jika zaman sekarang kita melihat, tentunya kita sekarang sudah aksesnya adalah akses jalan darat, sehingga tidak ada sama sekali aktivitas sungai di saat ini. Padahal bisa kita bayangkan kenapa ada Sah Bandar, ada menara yang sedemikian tinggi, itu karena pada waktu itu adalah sungai ini adalah salah satu pelabuhan atau lalu lintas tersibuk pada zamannya untuk di kawasan Nusantara maupun dari kawasan sekitar Asia Tenggara.